Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Baby. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih karena saya juga masih belajar. Saya akan menceritakan beberapa hal yang saya ketahui tentang profesi akuntansi. Sebelumnya disclaimer, jadi apa-apa yang saya sampaikan di video ini murni hasil pembelajaran saya dari modul-modul yang diberikan oleh dosen dan hasil penelusuran saya di internet. Akuntansi, saat mendengar kata akuntansi, hal yang terlintas di pikiran orang-orang itu pasti tentang laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan negara, dan instansi-instansi besar lainnya. Padahal ilmu akuntansi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu penerapan ilmu akuntansi ini biasa sehari-hari kita lakukan. Misalnya saat kita membeli barang, kita menjual barang, kita meminjam uang, itu kita termasuk sudah menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengertian akuntansinya itu sendiri, secara garis besar, akuntansi itu adalah suatu proses yang diawali dengan kegiatan mencatat, mengelompokkan, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang pada akhirnya nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau profesi akuntansi itu adalah suatu bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Profesi akuntansi itu ada 7 macam. Yang pertama ada akuntansi pendidik, ada akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi pajak, akuntansi publik, akuntansi syariah, dan akuntansi berpraktik. Yang pertama itu tadi ada akuntansi pendidik. Apa sih akuntansi pendidik itu? Jadi akuntansi pendidik adalah akuntan yang bertugas mengajar pendidikan akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Contohnya tuh ada guru akuntansi, dosen akuntansi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen ini biasanya adanya di dalam perusahaan itu sendiri. Akuntansi manajemen ini nantinya akan dijadikan dasar dalam perencanaan manajemen perusahaan biasanya. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan perusahaan sebagai satuan usaha yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal perusahaan. Itu untuk kegiatan manajerial perusahaan itu sendiri yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada akuntansi sektor publik. Kalau akuntansi sektor publik ini adalah suatu bidang akuntansi yang cakupannya itu atau ruang lingkupnya itu berada di sektor publik. Lembaga sektor publik apa sih yang dimaksud di sini? Jadi lembaga yang termasuk ke dalam lembaga sektor publik ini itu adalah lembaga tinggi negara beserta departemen di bawah naungannya. Jadi bukan cuma pemerintah daerah aja atau pemerintah pusat aja, termasuk juga di sini ada yayasan, partai politik, organisasi atau lembaga non-profit lainnya. Kemudian akuntansi pajak, ini sudah jelas dari namanya aja, akuntansi pajak itu adalah suatu bidang akuntansi yang tujuan dari persiapan pelaporannya ini adalah bertujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang akan dikenakan. Secara garis besar, akuntansi dan akuntansi perpajakan itu memiliki cara kerja yang sama dalam hal pembukuan dan pencatatan. Namun pada hasil akhirnya, jika akuntansi menghasilkan laporan keuangan, maka perpajakan akan menghasilkan laporan pajak. Selain untuk mengetahui besaran pajak yang akan dikenakan, akuntansi perpajakan ini juga berfungsi untuk penyusunan perencanaan pajak atau strategi. Jadi penyusunan strategi di masa yang akan datang
tentang perpajakan itu bisa diketahui dengan melihat hasil laporan pajak terdahulu dan kinerja perusahaan itu sendiri. Kemudian juga selain strategi atau perencanaan pajak di masa yang akan datang, akuntansi perpajakan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis. Jadi menganalisis pengeluaran, menganalisis tanggungan pajak di masa yang akan datang dengan melihat laporan pajak terdahulu. Jadi bisa tahu nantinya akan mengeluarkan pajak apa saja di masa yang akan datang. Kemudian ada akuntan publik. Akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa akuntan. Seorang akuntan ini sudah memiliki izin dari negara untuk berpraktik sebagai akuntan yang independen. Tugas dari akuntan publik itu sendiri ada analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan lain sebagainya. Kemudian ada akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal. Yang pertama itu akuntabilitas dan yang kedua adalah pelaporan. Akuntabilitasnya ini tercermin dari tauhid atau segala aktivitas ekonomi yang dilakukan ini berdasarkan dengan syariat Islam. Sedangkan untuk pelaporannya ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri adalah untuk memelihara uang dengan melakukan pencatatan jika terjadi selisih, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan, serta menentukan besarnya penghasilan yang wajib untuk dizakati. Yang terakhir itu adalah akuntansi berpraktik. Akuntansi berpraktik adalah seorang akuntan beregister yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui kantor jasa akuntan.